Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mes Return Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 5 Februari 2024 ini adalah 9 hari jelang Pilpres. Oke, teman-teman, saya tadi menemukan ada saham sektor tertentu yang justru mengalami rebound dari dasar. Kita akan simak sahamnya apa. Baik, sebelum masuk ke materi, ya, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MSRI, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita masuk ke bahasan ISG dulu teman-teman. Seperti ini, ISG hari ini kembali turun di bawah 7.224, di mana ini sebenarnya merupakan supportnya dia, support pertama di 23,6 retracement ya. ISG-nya masih bermain di area yang sama sebenarnya dengan Jumat lalu, cuman closingnya adalah di 7.000, di bawah, sedikit di bawah, di 7.200-an ya. Closingnya adalah di 7.198, turun 40 poin. Hari ini ISG-nya turun 40 poin ya teman-teman. Ini kalau kita lihat mover marketnya memang banyak yang turun ya. Ini kembali lagi ngebuktikan street knowledge yang kemarin sering saya sampaikan, bahwa biasanya brand bergerak ketika Big Four banking pada turun, dan hari ini kita bisa ngelihat ada Big Four bankingnya turun ya. BCA, BRI, BMRI aja yang masih naik. Terus brandnya naik ya, BNI juga mengalami penurunan. Marketnya memang berat karena Astra masih turun ya, kemudian TPIA turun, AMRT turun, dan ada yang lebih berat lagi yaitu dari GoTo 6% dan juga DSSA 12,9, walaupun ada DCII yang naik, brand, BMRI, dan Unilever sedikit ya teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Kita lihat dulu untuk regional market ya teman-teman. Amerika Jumat lalu 0,3, 1,7, 1%. Eropanya hari ini hijau tipis, Asianya masih mix. Ya teman-teman, untuk bursa Amerika ya, bursa Amerika memang masih berjaya ya. Untuk bursa Amerika memang masih berjaya karena memang untuk di Amerika sendiri itu sudah saya bahas kemarin adalah non farm payroll-nya dan job report-nya membaik ya. Dan biasanya memang efeknya adalah ke ini, ke nilai tukar dari dolar. DXY-nya mengalami peningkatan seperti ini. Ini udah 2 hari DXY meningkat. Euro USD melemah alias USD-nya menguat ya. Kemudian USD JPY meningkat, artinya memang rilis data NFP yang bagus kemarin, NFP dan job report yang bagus kemarin, pertanda bahwa ekonomi Amerika ini masih tumbuh ya. DXY-nya naik indikatornya, kemudian US 10 years bond-nya juga naik. Bursa Amerika juga membaik karena ekonominya membaik, seperti itu ya. Oke, kemudian kita cek dulu untuk komoditi indeks secara umum ya. Ini adalah komoditi indeks atau indeks komoditas secara umum 3 hari ini turun ya. Ini mengindikasikan komoditas itu turun. Baik, kita cek komoditasnya. Benar, ternyata crude oil turun ya. Brent turun, natural gas juga masih low. Coal-nya turun, gold-nya di 2020-an ya. CPO juga mengalami penurunan, tapi juga CPO ini sudah mulai ada rebound. Nanti juga termasuk sektor yang akan saya bahas di saat ini ya. Kemudian ada timah juga turun, dan nikel juga harganya masih turun ya teman-teman. Oke, komoditas secara umum tidak ada yang menarik ya. Mungkin langsung aja kita langsung masuk ke bahasan terkait sektor ya, sektor-sektor saham begitu. Overall kalau kita lihat hari ini sektor banyak yang turun teman-teman, banyak yang merah ya.
Yang naik itu hari ini hanya, ya inilah, ini sudah saya pilihkan. Ini sebenarnya nggak jaminan kalau yang biru ini naik, karena dari beberapa sektor ini saya dapati beberapa sahamnya mengalami, kenaikan. Saya akan langsung masuk ke bahasan saja, teman-teman. Baik, yang pertama BMRI ya, hari ini sentuh all time high lagi. Saham-saham Big Four Banking secara umum mencetak laba yang bagus banget ya, empat-empatnya, dan itu merupakan indikasi, kemungkinan bagi dividennya juga besar ya, sehingga ya tahu sendirilah, saya juga pengen gitu loh, saham ini maksudnya mengkoleksi saham-saham yang memberi dividen besar. Karena seperti itu wajar saja Big Four Banking ini sahamnya masih sangat kuat larinya. Nah, ini adalah Bank Mandiri, di mana kemarin saya bahas cara mencari target kenaikan dengan menggunakan, Fibonacci ya. Di video sebelumnya kalau nggak salah saya bahas cara mencari target, dan saya upload yang hari apa itu ya, saya lupa hari apa itu, ini ciri saham akan lanjut naik dengan menggunakan Fibonacci dan target sahamnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini bahasan lanjutan kemarin bahwa BMRI itu resistan sebelumnya 6687. Hari ini dia sudah mendekati target pertama ya, teman-teman. Target pertama tuh di 6971, hampir dicapai hari ini, luar biasa. Kalau bisa lewatin itu nanti ada 7434, 7898 seperti itu. Tapi sekali lagi ini naiknya nggak langsung, pasti ada naik turunnya begitu. Jadi kesempatan teman-teman untuk pantau, ini saham yang bagus banget. Hari ini juga untuk asingnya luar biasa besar masuknya di BMRI, dan kita bisa ngelihat bahwa kenaikan BMRI ini ketika naik didorong oleh volume ya. Jadi ini confirm memang kenaikannya adalah satu kenaikan yang nggak kaleng-kaleng gitu loh. Kenaikan yang bagus banget BMRI. Oke, kita lihat dulu. Ya pasti juga ini semua juga bagus, dan ini confirm ya. Buy at over-nya 61%, hajar kanan. Ini sepanjang hari ijonya jauh berada di atas, berarti memang sangat-sangat solid. Dan yang ngebeli siapa? Ini ada AKBKYURX, ini kaleng, bukan kaleng apa, asing yang bukan kaleng-kaleng ya, istilahnya asing beneran gitu loh. Asing yang udah terkenal ini ya, AKBKYURX, yang memang top legend-nya untuk asing yang masuk ke suatu saham, biasanya memang dia akan ngedrive saham untuk bergerak lebih kuat begitu ya. Oke, baik, bagaimana dengan, banking lainnya? Nggak apa-apa sekilas ya saya bahas juga. BRIS, oke, BRIS hari ini sepertinya dia mengalami, konsolidasi dulu ya. Nah, ini di weekly minggu pertama ini dia akan, bermain di area-area resistan dulu, consolidation after flying ya untuk BRIS. Kita tengok dulu, asingnya juga masih bagus ya BRIS. Kemudian BBRI kita cek, asingnya mulai take profit hari ini. Volume kecil, ketika terjadi take profit ini volume kecil. Ini BBRI ya. Ini BBRI memang belum sentuh new high lagi. BBNI kita cek dulu. BBNI kemarin ya Jumat sudah sentuh new high lagi, hari ini dites lagi untuk BBNI. Kita lihat BBNI juga konsolidasi dengan volume yang masih asing juga yang masih tebel ya. Kemudian update untuk BBCA, hari ini asingnya mulai keluar, mulai take profit untuk BBCA. Secara chart juga dia sudah mengalami retracement. Jadi yang paling top tadi BBNI dan BMRI ya teman-teman. Coba saya updatekan untuk, kondisi sininya, BBRI sekarang, BBRI. Nah, BBRI kalau dilihat dari sini merahnya di atas berarti sudah, eee, selling ya, jualan ya. Asingnya tadi sebenarnya masih udah keluar ya asingnya, itu KZ dan LG. Ini untuk 57% adalah sell at bid atau jual di kiri. BBNI sekarang kita cek,
juga sudah mulai selling di 62% ya BBNI, kemudian ada BBCA kita cek 71% sell off jual ya. Asingnya di BBCA tadi asingnya di BBCA tadi sudah keluar belum ya? Kita cek dulu. Oke, di BBCA asingnya udah mulai keluar ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini BBCA asing yang keluar RX ya, tapi yang masuk masih ada AK, BK, ZB. Kemudian ada lagi tadi BBNI. BBNI sudah, BBCA sudah, BBRI. Nah, ini BBRI juga sama ya. Sudah mulai ada jualan yang BMRI sekarang. BMRI memang berbeda bentuk ya. Oke, kita cek Breeze, yang mana Breeze kan mengalami konsolidasi after flying ya. Sama juga masih alot antara sell at bid dan buy at offer ya. Baik, kemudian ini satu saham yang kemarin juga saya bahas sebenarnya, ESA ya. Ternyata ESA hari ini adalah hari ketiga dia melanjutkan kenaikannya ya. Ini langsung aja lihat yang kanan dulu ya. Bahwa ESA sudah sampai di 550, itu support, itu adalah merupakan 50 retracement ya. Separuh dari tren naik yang kanan ini. Jadi kuncinya kalau ESA ini 550 dilewati, baru nanti ada resistan 570 dan penting di 616 untuk ESA. Kita cek dulu. ESA hari ini asingnya masih masuk ya. Asingnya masih masuk. Ini volume ketika naik ini untuk ESA adalah besar ya, besar untuk ESA. Kita tengok dulu di sini ESA. Bagaimana kondisi intraday dari saham ESA? 55% buy at over ya, hijaunya di atas. Yang masuk asing hari ini ada BK, AK, KZ ya, yang hari ini net buy di ESA ya, ini. Baik, kemudian saya lanjutkan saham berikutnya adalah updatean untuk saham ini ya, Pak Prayogo. Kita update dulu. Cuan ya, teman-teman. Cuan hari ini Eee, bergerak naik arah ya, tapi karena dia kan masih dalam pemantauan khusus jadi 9% aja naiknya. Kalau kita lihat memang dari Kamis, Jumat, Kamis sudah muncul doji, Jumat adalah konfirmasi tapi nggak percaya diri. Ini pun juga sudah men-trigger pergerakan di PTRO, hari ini PTRO juga bergerak tapi kembali turun. Nah, kita lihat dari besok kalau misalkan dia melanjutkan kenaikannya ada kemungkinan, eee, PTRO bisa lanjut ya, teman-teman. Oke, cuan hari ini ketika naik ini justru asingnya malah keluar ya. Volume masih belum ini, saya lanjutkan aja, eee, barengan aja ya nanti dengan PTRO aja, nanti saya satuin. Nah, PTRO tadi sempat di 5.50 ya, namun closing-nya balik arah. Nah, sekarang kita lihat average-nya dari PTRO masih di 5.330, jadi jelang closing banyak yang jual karena bid-nya tipis jadi harganya ke bawah turun. Untuk asingnya masih masuk tapi kecil ya untuk di PTRO. PTRO volumenya ada sedikit di atas rata-rata 5 dan 20 untuk PTRO. Coba kita lihat intraday-nya dari cuan dan PTRO, teman. Cuan ya ini dia masih belum jelas juga ya, 50-50 buy at over dan sell at bid masih belum jelas. Kemudian kalau PTRO sekarang, nah ini justru kalau dari chartnya sih dominan ya, yang hajar kanan, tapi ternyata dari persentasenya tetap ya 50-50 belum ada yang signifikan. Baik, kita update dulu Pegeo, teman-teman. Ternyata mengalami koreksi benar-benar berat di 50 retracement 1330. Koreksinya dia sudah tembus dari 38 ya. Sehingga support berikutnya candle ada di 1200, kemudian 1160 untuk Pertamina Geothermal Energi. Hari ini asingnya banyak keluar ya untuk Pegeo. Hari ini untuk asingnya di Pegeo dia banyak keluar. Kita tengok dulu di sini. Ternyata memang dominannya adalah sell at bid ya, jualan ya, banteng kiri. Di sini merahnya kan dominan ini. Ini yang
sell at bid atau jualan. Baik teman-teman, kemudian brand ya, lupa saya bahas tadi. Nggak apa-apa saya bahas brand. Brand 2 hari ini mulai ada percobaan naik ya. Untuk brand 2 hari ini mulai ada percobaan naik. Oke. Untuk asingnya masih belum, ini masih kecil banget. Kemudian kita tengok intraday-nya dari saham brand. Nah, ini sebenarnya sudah mulai cukup dominan ya. 56% buy at over ya. Coba kita lihat dulu tadi untuk brand asingnya masih net sell kecil ya, jadi masih belum jelas memang net buy net sell begitu. Baik, berikutnya saham sawit teman-teman. Ini kemarin sempat bergerak ya. Biasanya satu saham kalau bergerak dari dasar itu saya pantau apakah ada balikan. Nah, kalau ada balikan, nah seperti ini kan dia bergerak di dasar, ternyata balik. Wajar karena mungkin ada namanya resistan volume ya, orang-orang nyangkut akan keluar dulu. Yang penting adalah ketika dia balik itu retracement ini berani naik lagi nggak? Kalau dia berani naik atau ada percobaan lah istilahnya gini, naik ya. Dia mengalami koreksi dan tidak, atau koreksi yang terbatas lanjut naik. Nah, ini yang saya cari. Jadi SSMS oke, mengalami retracement dan sekarang atau hari ini dia rebound dari retracement. Oke, kita ukur dulu retracementnya kemarin. Jadi koreksinya dia memang sudah wajar sampai di 50 retracement, lanjut lewatin 1143 di 38, 1190 di 23 dan hari ini ngetes 1268 tapi masih belum mampu dilewatinya untuk SSMS, aslinya saya masih keluar ya. Kenaikan hari ini untuk SSMS itu didorong oleh volume ya teman-teman, aslinya masih keluar tadi kan. Oke, kita cek intraday SSMS sudah dominan buy at over atau ajar kanannya udah dominan ya di 66% untuk SSMS. Kemudian ada sawit juga teman-teman. Ini langsung kita cek di SNG. Di SNG juga dominan buy-nya teman-teman ada di 75% dominan buy. Kelihatan sekali. Sekarang kita tinggal cek untuk chartnya dari DSNG, oke. Dia dari dasar rebound ya. Oke, dari dasar rebound tapi kita cek dulu aja ya, kita cek dulu aja. Memang dia sudah ada di bawah MA 200 weekly ya, sudah masuk di bearish zone. Tapi ada percobaan kenaikan dalam 2 minggu ini. Kita pantau aja dulu ya karena tadi SSMS juga ikut bergerak. Baik, kemudian teman-teman ada saham lama yang 2 hari ini naik teman-teman. 2 hari ini naik dari dasar. Ini kemarin langsung saya notice cuman saya belum bahas karena kemarin kan saya bahas Fibonacci dan ini ya, target-target ya. Oke, kita akan geser dulu ini, kita coba tarik trend base. Nah, ini trend base-nya sudah terpotong ya teman-teman. Ini saham yang turun sehingga kita bikin trennya di atas karena kalau tren itu bisa ditembus itu berarti dia terjadi penembusan tren, itu valid untuk kita tarik Fibonacci retracement. Nah, di sini. Dan hari ini dia sudah lewati 4730. Teman-teman bisa lingkarin ya untuk Cepin. Saya lingkarin dulu. 2 hari ini upside-nya kuat. Ini harus kita lihat lebih detail dulu untuk Cepin. Volume 2 hari ini cukup oke teman-teman. Dan sayangnya asingnya jualan hari ini. Tapi 3 hari sebelumnya atau Selasa, Rebu atau Rebu, Kamis, Jumat ini asingnya net buy untuk Cepin. Coba kita lihat dulu untuk intraday-nya dari Cepin ya. Intraday-nya dari Cepin. Oke, intraday dari ini di sekitar sesi 2 digas teman-teman untuk Cepin ya. Di sekitar sesi 2 digas nih. Dominannya juga sudah di buyer ya, 62% buy at over-nya.
Nah, Cepin kemudian Java juga saya bahas ya. Kemudian Java, Java juga 54% dominan ya. Tinggal kita cek untuk ininya apa? Chartnya dari Java. Java saya yang 2 hari ini asingnya jualan. Sebenarnya 2 hari kenaikan dari Java ini ada volume ya, tapi asingnya jualan. Nah ini, jadi Java candlesticknya, sorry, Java candlesticknya merah. Kita cek dulu. Kita cek dulu untuk saham Java, candlesticknya merah tapi harganya biru ya. Berarti ini opennya di atas ini. Ya, opennya di 1140 ya, tapi closingnya 1120 ya, 1120 seperti itu ya. Kita perhatikan dulu aja karena ini apa? CP-nya bergerak ya. Javanya juga ada percobaan bergerak. Baik, saham berikutnya teman-teman adalah ADMR. Kalau kita lihat memang mineral, tambang-tambang, logam-logam pada turun. Tapi kita lihat saham ini beberapa kali sebenarnya mencoba retest resistan ya di 1.500-an. Ya, kita nggak ada salahnya kita pantau aja dulu, saya nggak punya barangnya. Oke, ADMR kita coba tengok, asingnya dominan sih sebenarnya kalau kita lihat sampai tanggal 10 Januari ke bawah ini sebenarnya asingnya dominan. Hari ini naik hampir 6% dengan volume yang cukup besar. Kita tinggal tengok dulu untuk ADMR ya, ADMR. Ya ini cukup dominan juga 56% buy at over ya, hajar kanan. Baik teman-teman, kalau di debat kemarin banyak dibahas, debat presiden kemarin banyak dibahas terkait internet gitu. Hari ini saya mendapati beberapa saham terkait internet pada bergerak teman-teman. Oke, kita tengok dulu sekilas saja ya, saya nggak punya semuanya. Di sini ada Edge yang mana sahamnya udah turun. Ini hari ini rebound ya. Dilihat aja besok ya. Kemudian Friend ya. Friend juga rebound dari 50-an ya. Friend, kita lihat Friend. Rebound dari 50-an, saya nggak pernah trading ini teman-teman. Saya udah dulu sih pernah tapi sekarang enggak ya. Kemudian ada DCII ya, data center ini. DCII. Oke, ini kok rada error ininya saya, OLT saya teman-teman. Sebentar, kita cek dulu Friend, baru kembali ke DCII supaya nggak error. Oke. Nah ya begini, kita pantau aja dulu karena memang ini saham bergerak bisa kenceng tapi juga turunnya juga bisa kenceng ya. Saya enggak punya teman-teman ya, saya hanya melihat beberapa fenomena yang terjadi hari ini. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa ini tanggal 5 Februari dan coblosan untuk Pilpres ada di tanggal 14 atau 9 hari lagi. Overall menurut saya sih marketnya agak membosankan ya, agak membosankan bahwa bahkan hari ini saya selingi dengan ngedit video seperti itu. Video liburan kemarin belum sempat saya edit. Market 9 hari ini memang agak membosankan, tapi sebenarnya juga ada beberapa saham yang bergerak ya, teman-teman seperti itu. Tergantung teman-teman udah ada posisi atau belum gitu. Tapi jujur sendiri saat ini lebih baik sebenarnya kalau bagi saya adalah wait and see, ngelihat kondisi dulu, ngelihat market dulu, baru kemudian kita lihatlah arahnya seperti apa. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya Mes Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.